netizen juga perlu tahu ada seseorang yang udah mengadakan sayembara baru agar bisa mencari tahu yang namanya Widya. Sayembara terbaru, siapa yang bisa menemukan Widya, ya itu dikasih uang 150 juta, naik dari 10 juta ya. Jadi begini, ada apa mereka mengadakan sayembara agar saya tidak ini? Apakah saya ini ancaman dari Ibtu Rudiana? Bapak Rudiana yang terhormat, boleh-boleh saja Anda membohongi publik, merekayasa data, merekayasa yang namanya saksi kala itu Pak, tapi tidak boleh bohongi saya, ya kan? Dengar Pak dan netizen semua ya, saya harap mohon doa kalian agar bulan ini bisa terkuak kasus Vina ini, agar tidak menimbulkan kasus ini orang yang berlagak senior, orang yang berlagak pintar, orang yang berlagak pengacara hebat di situ merasa dirinya paling sombong di negara ini. Saya akan buktikan itu. Mantan Kapolda Jabar bocorkan ketakutan Ibtu Rudiana itu saat tangani kasus Vina. Mantan Kapolda Jabar Anton Carlyan bocorkan ketakutan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ketakutan Ibtu Rudiana saat dalam kasus putranya dan Vina Cirebon terungkap. Bahkan mantan Kapolda Jabar itu sampaikan bahwa saat itu Ibtu Rudiana memutuskan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada Polda Jabar. Padahal sebelumnya, kata Anton Carlyan, pengusutan Vina Cirebon itu dilakukan oleh Polres Cirebon, bukan oleh Polda Jabar. Selain itu, dijelaskannya bahwa Ibtu Rudiana tak ingin netralitasnya sebagai anggota polisi kala itu justru mengganggu pengusutan Vina Cirebon. Bahkan Anton Carlyan mengaku jika kasus Vina Cirebon kala itu tidak seviral sekarang. Bahkan ada isu liar soal masyarakat yang hendak menyerang pelaku Vina dan Eki. Karena saat itu orang tua Eki takut netralitasnya kurang maksimal, maka ditarik ke Polda. Dan kedua saat itu memang sudah sedikit meriak-riak kecil karena dianggap pelaku itu sadis dan kejam sehingga ada isu-isu akan diserang masyarakat, Anton Carlyan. Makanya untuk meminimalisir masalah jadi ditariklah ke Polda Jabar, katanya. Lanjutnya menceritakan, dari pengalaman menangani puluhan kasus, kata dia, pasti para pelaku tidak ada yang mengaku. Maka dari itu mantan Kapolda Jabar ini menyarankan agar tidak terkecoh dengan kesaksian-kesaksian yang bermunculan. Ia mencontohkan seperti kasus Jessica Wongso hingga Munir. Kalau kesaksian itu sangat rentan sekali. Dari pengalaman saya beberapa puluh kasus, kebanyakan para pelaku sampai sidang pun tidak ada yang mau mengaku. Termasuk Jessica tidak mau mengaku. Cak Gus Munir juga tidak mengaku. Kenapa? Karena kesaksian mahkota itu pasti membela dirinya. Makanya harus ditengahi bukti mati. Bebernya sebelumnya diberitakan pengacara kondang dan selaku kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris blak-blakan bocorkan target polisi selanjutnya usai ayah Eki, Ibtu Rudiana diperiksa Mabes Polri. Target polisi, kata Hotman Paris, hanya satu orang yang nantinya akan membuat kasus Vina Cirebon selesai. Namun menurutnya, satu orang itu diduga tidak akan membuat kebenaran di kasus Vina Cirebon terungkap. Kasus Vina Cirebon sampai hari ini, target penyidik hanya satu, yaitu Peggy, kata Hotman Paris. Lanjutnya mengatakan, bila Peggy Setiawan sudah mendapatkan vonis, maka secara otomatis polisi akan menutup kasus Vina Cirebon. Sehingga, lanjut Hotman Paris, kebenaran kasus Vina Cirebon ini tidak akan terungkap jika Peggy Setiawan sudah diberikan vonis bersalah atau tidak.
Kalau Peggy sudah divonis nantinya, sepertinya penyidik akan menganggap kasus ini selesai karena 2 DPO dianggap fiktif, kata Hotman Paris. Mengenai sosok Peggy Setiawan sendiri di kasus Vina Cirebon, Hotman Paris mengungkap ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kata Hotman Paris, Peggy Setiawan bisa bebas dalam kasus Vina Cirebon jika penyidik memeriksa sesuai BAP tahun 2024. Di BAP 2024, 5 terpidana katakan bukan dia atau Peggy Setiawan pelakunya, jelas Hotman Paris. Sedangkan kemungkinan kedua, sebut Hotman Paris, Peggy Setiawan bisa dinyatakan bersalah jika nantinya penyidik memeriksa sesuai BAP tahun 2018. Sebagai informasi, dalam BAP 2018, para terpidana menyebut jika Peggy Setiawan terlibat Vina Cirebon. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan Hotman Paris, apakah Peggy Setiawan yang bersalah dalam kasus Vina Cirebon ini atau orang lain? Tapi di BAP 2018, Peggy disebut terlibat, tapi Peggy mana? Tanya pengacara kondang Hotman Paris.